Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita belajar mengenai ejaan bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, ada beberapa perubahan terkait dengan peralihan dari EYD menjadi ejaan bahasa Indonesia. Ini terjadi pada sekitar 2016-2017 waktu itu. Nah, yang pertama, perubahan itu bisa kita temukan di dalam diakritik. Kalau kita berbicara diakritik, berarti kita berada dalam konteks bunyi-bunyian, gitu ya. Atau ini bisa dipelajari secara mendetil di dalam cabang bahasa yang disebut dengan fonologi. Fonologi itu membicarakan secara khusus terkait dengan bunyi di dalam bahasa. Nah, di dalam EYD, diakritik, bunyi diakritik pada pelafalan vokal E itu hanya ada 2. Seperti yang kita temukan pada kata kecap dan emas. Nah, kemudian disempurnakan di dalam EBI, ditambahkan satu lambang lagi untuk penulisan diakritik bunyi vokal E, seperti yang teman-teman bisa perhatikan di dalam slide yang tadinya hanya berupa seperti menulis huruf E, kemudian E-nya terbalik, kemudian di dalam EBI ada lagi seperti angka 3, tapi 3-nya terbalik. Nah, itu untuk melambangkan bunyi E yang bisa kita temukan seperti dalam kata militer, ember, pendek, jadi bunyi E. Itu menjadi salah satu penambahan yang kita temukan di dalam perubahan atau penyempurnaan EBI terhadap EYD terkait lambang diakritik pelafalan vokal E. Kemudian yang kedua, ada huruf diftong. Kalau tadi diakritik itu lebih mengacu pada vokal E, sekarang kita temukan huruf diftong yang mana diftong ini merupakan 2 bunyi atau 2 huruf vokal yang berjejer. Di EYD bisa diperhatikan ya di dalam slide perbedaannya dengan EBI. Di EBI ada penambahan huruf diftong E dan I. Seperti pada contoh survei. Nah, jadi ada pandai, autodidak, boykot, kemudian ditambahkan lagi, disempurnakan lagi, ada E dan E, seperti E pada kata survei. Itu penambahannya, yang kedua. Kemudian, penambahan selanjutnya juga terkait dengan aturan penulisan huruf kapital untuk menuliskan huruf pertama pada kata julukan. Misalnya ada julukan Jenderal Kancil. Kalau sebelumnya tidak ada aturan terkait penulisan julukan di dalam huruf kapital ini, maka kemudian disempurnakan. Di dalam EBI, untuk menuliskan julukan, kita harus menggunakan penulisan dengan huruf kapital untuk huruf pertama dari julukan tersebut. Jadi contohnya bisa diperhatikan di situ ada Jenderal Kancil, J dan K ditulis kapital, kemudian Dewa Pedang ada D dan P ditulis kapital. Keempat, tambahan juga terjadi terkait dengan aturan penulisan huruf tebal. Huruf tebal ini biasanya difungsikan untuk menegaskan sesuatu. Misalnya di dalam sebuah karangan ilmiah, kan ada nanti seperti yang kita bahas di pertemuan beberapa minggu ke depan terkait dengan struktur karya ilmiah, kita akan berbicara mengenai pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan seterusnya. Nah, untuk menuliskan bab, subbab, judul buku, dan seterusnya, bagian-bagian dari sebuah karangan atau karya tulis ilmiah, itu dituliskan dengan huruf tebal untuk menegaskan bab pendahuluan, misalnya, subbab latar belakang, dan seterusnya. Nah, itu ditegaskan dengan huruf tebal. Kemudian,
huruf tebal ini juga digunakan untuk menegaskan sesuatu atau tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi misalnya di slide itu ada contoh ora et labora dari bahasa Latin yang artinya adalah berdoa dan bekerja. Karena dia bukan bahasa Indonesia, ora et labora ini, dia adalah bagian dari bahasa asing, maka tentu harus ditulis miring ketika kita gunakan di dalam konteks kalimat penggunaannya di dalam bahasa Indonesia. Ditulis miring, karena dia bahasa asing. Nah, sudah ditulis miring, kemudian mau ditegaskan, mau ditekankan lagi, mau ditegaskan bagiannya. Di situ ada et yang ingin ditegaskan. Et artinya dan. Nah, untuk menegaskan itu, maka harus ditulis melalui penggunaan huruf tebal. Sehingga kemudian ora et labora selain ditulis miring juga bagian yang ditegaskan itu ditulis dengan huruf tebal. Itu terkait dengan penambahan atau penyempurnaan dari EYD menjadi EBI. Selebihnya bisa teman-teman perkaya sendiri. Kemudian kita mulai masuk ke aturan atau kaidah-kaidah yang ditetapkan di dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama kita berbicara mengenai aturan penulisan huruf kapital. Seperti yang kita ketahui bersama, tentu di dalam menuliskan sebuah kalimat, kita dituntut untuk mengawali kalimat itu dengan huruf awalnya itu huruf kapital ya. Di beberapa pertemuan yang lalu, sepertinya saya juga sudah memberikan satu rincian gitu kepada teman-teman syarat mengenai sebuah kalimat. Kalau tidak salah, waktu itu kita berbicara ada 3 hal yang harus kita ingat terus dalam menuliskan sebuah kalimat. Yang pertama adalah kalimat itu tentu harus terdiri minimal dari subjek dan predikat. Kemudian yang kedua, huruf awal dalam kalimat tersebut harus menggunakan huruf kapital. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai tanda baca akhir kalimat. Itu tiga prinsip itu yang harus teman-teman pegang di dalam melakukan penulisan, terutama penulisan ilmiah. Nah, selain di dalam penulisan kalimat, huruf awal berupa huruf kapital ini juga kita gunakan di dalam menuliskan nama atau singkatan dari nama orang. Misalnya nama saya, Lailatus Solihah, terdiri dari 2 kata. Maka kemudian huruf L dan huruf S dari nama saya sebagai huruf awal dari nama saya harus ditulis kapital. Kemudian yang ketiga, di dalam penulisan judul. Sorry, di situ ada salah ketik. Di situ bukan setiap suku kata, tapi setiap kata. Ada contoh kontestasi wacana suara perempuan, kontestasi wacana dan suara perempuan dalam film Tili. Ini salah satu contoh dari judul artikel. Kita bisa perhatikan di situ huruf K, huruf W, S, P, F, dan T ditulis kapital. Akan tetapi pengecualian terjadi pada huruf D pada kata dan huruf D pada kata dalam contoh tersebut ya. Kenapa tidak ditulis kapital? Karena dan merupakan bagian dari konjungsi. Sedangkan kata dalam bagian dari kata tugas atau kata depan. Nah, pengecualian ini harus kita ingat. Jadi kalau kita menuliskan judul, kita harus menuliskannya dengan huruf pertama pada setiap kata menggunakan huruf kapital, kecuali pada konjungsi atau kata hubung dan kata depan atau kata tugas. Yang keempat, huruf pertama dari singkatan gelar. Jadi kalau nulis gelar, mestinya kita mengawalinya dengan huruf kapital. Yang kelima, huruf kapital ini juga digunakan untuk menuliskan kata maha
sebagai nama Tuhan. Jadi misalnya kalau menuliskan nama Tuhan juga harus menggunakan huruf awalnya, huruf kapital, kemudian ketika menuliskan nama kata maha, maka kita harus menggunakan huruf M-nya dengan huruf kapital. Bisa diperhatikan di situ ya contohnya. Yang keenam, kita masuk ke konteks yang lebih spesifik. Jadi misalnya di dalam peta kita akan menemukan nama-nama geografi di situ, nama-nama tempat, nama-nama wilayah, kota, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa aturan kita harus perhatikan. Apakah di dalam penulisan itu letak geografinya diikuti nama atau tidak? Jika diikuti nama, maka harus bagaimana? Jika tidak, maka bagaimana? Itu harus teman-teman bedakan. Yang pertama, letak geografi atau tempat yang diikuti nama itu harus ditulis kapital. Nama di sini maksudnya apa ya? Nama dari letak geografinya. Misalnya kita berbicara letak geografi itu, salah satu contohnya misalnya kota. Nah, di peta tentu kita akan menemukan kota atau gunung atau pasar atau danau. Banyak sekali ya kita bisa melihatnya di peta misalnya. Nah, selagi dia diikuti nama dari kota tersebut, diikuti nama dari gunung, diikuti nama dari danau, diikuti nama dari pulau, maka kemudian harus dituliskan dengan huruf kapital. Jadi contohnya misalnya kita nulis negara Indonesia. Di situ ada namanya, ada Indonesia. Kemudian kota Ambon, ada nama Ambon. Kemudian Bali, ada nama Bali. Hingga kemudian kita nulis negara Indonesia, N dan I-nya kapital. Kota Ambon, K dan A-nya kapital. Begitu pula pada Pulau Bali. Nah, yang sering terjadi adalah kebingungan antara menuliskan Bali atau Ambon dan lain-lain sebagai bagian nama geografi atau sebagai nama jenis. Jadi nanti akan ada aturan yang berbeda lagi ketika membahas Ambon dan Bali sebagai konteks jenis dari sesuatu atau suatu benda. Kita fokus dulu ke geografi. Di dalam aturan penulisan letak geografi atau tempat ini, ketika diikuti nama, seperti yang saya tadi sampaikan, harus ditulis kapital. Akan tetapi, aturan yang kedua, ketika nama itu tidak ada, atau ketika tidak diikuti nama, berarti misalnya, saya punya contoh, saya tinggal di sebuah negara, titik. Saya tidak menyebutkan nama dari negara itu ya, saya hanya berbicara mengenai sebuah negara yang tidak jelas nama dari negaranya, negara apa. Maka kemudian saya harus menuliskan kata negara dengan huruf kecil. Ingat ya contohnya tadi. Saya tinggal di sebuah negara, titik. Maka negara di situ N-nya kecil. Bedakan lagi dengan contoh. Saya tinggal di negara Indonesia. Ya, teman-teman sudah bisa menangkap ya. Saya tinggal di negara Indonesia. Nah, karena negaranya diikuti dengan nama dari negara itu, yaitu Indonesia, maka kemudian N pada kata negara dan I pada kata Indonesia harus ditulis kapital. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Bedanya ketika diikuti nama dan tidak. Sekarang kita masuk ke nama jenis yang tadi saya katakan. Ada penulisan Bali yang di contoh sebelumnya harus ditulis kapital, dan ada cara menuliskan Bali pada kata tertentu yang tidak ditulis kapital. Nah, ini berarti kita sedang membahas dalam konteks jenis. Jadi di dalam ejaan bahasa Indonesia juga ditetapkan kaidah untuk menuliskan nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital.
Jadi sekalipun sama-sama Bali, tapi konteksnya sudah berbeda. Di dalam penulisan jenis ini ditulis kecil. Jadi misal kalau nulis jeruk Bali, pisang Ambon, itu masing-masing ditulis dengan huruf kecil. Kan tetapi, tolong dibedakan nama jenis ini dengan konteks kekayaan atau kekhasan atau kebudayaan dari suatu tempat. Jadi berbeda. Kita harus tahu konteks dari suatu tersebut. Misalnya kita berbicara batik Madura. Sekilas mungkin akan sama. Penulisan jeruk Bali dan batik Madura sama-sama mengacu pada sebuah benda, sebuah barang. Akan tetapi, di dalam konteks kebudayaan, batik Madura ini menjadi salah satu ciri khas atau kekhasan. Sehingga kemudian dia melebihi dari apa yang disebut dengan jenis. Peraturan penulisannya adalah Maduranya di situ seperti yang ada di contoh, M-nya huruf awal dari kata Madura ditulis dengan kapital karena ini bagian dari budaya. Sekali lagi, budaya dengan jenis penulisannya diperlakukan berbeda. Contoh lain, ada tari-tarian Jawa Timur, ada batik Solo, dan seterusnya. Jadi tolong dibedakan ya, meskipun sama-sama mengacu pada sebuah benda, pada sebuah barang, tapi penulisannya berbeda. Karena kekhasan atau sebuah budaya itu menjadi sesuatu yang identik, yang tidak hanya sekadar menunjukkan jenis, tapi sudah melampaui itu. Kemudian yang ke-8, huruf kapital juga digunakan untuk menuliskan suku, bangsa, dan bahasa yang diikuti nama dari suku, bangsa, atau bahasanya itu. Akan tetapi yang dituliskan kapital hanya namanya saja. Jadi tolong dibedakan, tadi saya memberikan contoh negara Indonesia sebagai contoh dari letak geografi yang diikuti nama, dua-duanya ditulis kapital, baik kata N, baik huruf N pada kata negara maupun huruf I pada kata Indonesia. Sedangkan untuk contoh di poin 8 ini, bahasa Indonesia yang perlu ditulis kapital hanya huruf I pada kata Indonesia. Kemudian suku Indian dan bangsa Indonesia yang perlu ditulis kapital sekali lagi hanya nama dari suku atau bangsa atau bahasa tersebut. Kemudian yang ke-9, jabatan, gelar kehormatan juga mengalami aturan penulisan yang hampir sama dengan letak geografi tadi. Jadi negara Indonesia, N dan I-nya ditulis kapital, begitu pula dengan di contoh poin 9 ini. Presiden Joko Widodo, P, J, W ditulis kapital. Raden Ajeng Kartini, R, A, K ditulis kapital. Gubernur Jawa Timur, dan seterusnya. Nah, hal ini aturan mainnya juga sama dengan di poin 6 tadi, di poin letak geografi tadi. Ketika namanya dihapuskan, misal Gubernur Jawa Timur. Jawa Timurnya saya hapuskan nih. Jawa Timur ini kan menjadi salah satu daerah, nama atau daerah gitu ya. Misalnya Gubernur Jawa Timur. Jawa Timurnya saya hapuskan, sehingga tertinggal kata gubernur. Maka gubernurnya tidak lagi kapital, tapi sudah berubah menjadi G kecil atau G biasa. Contoh di dalam kalimat. Saya bertemu dengan Gubernur Jawa Timur di dalam kegiatan orientasi mahasiswa misalnya. Misalnya begitu ya contoh kalimatnya. Maka kemudian G, J, dan T pada kata Gubernur Jawa Timur itu harus ditulis kapital. Bedakan dengan contoh. Saya bertemu dengan gubernur di dalam kegiatan orientasi mahasiswa.
Di situ tidak ada nama atau daerahnya ya, sehingga kemudian gubernur G-nya ditulis kecil. Atau misalnya daerahnya saya ganti dengan nama dari gubernurnya itu sendiri. Misalnya, saya bertemu dengan Gubernur Hovifah. Karena diikuti nama dari gubernur itu, maka kemudian G-nya juga ditulis kapital, Hovifah, K-nya juga ditulis kapital. Tapi ketika namanya saya hapus, misalnya contoh kalimatnya, saya bertemu dengan gubernur, titik. Nah, maka itu tidak lagi kapital, tapi sudah ditulis biasa. Jadi kehadiran nama dan atau daerah ini menjadi penting untuk menentukan apakah dia ditulis kapital atau tidak. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Kemudian di poin 10, ada nama hari, bulan, tahun, hari besar, atau hari raya. Ini aturan mainnya sama dengan poin 8 yang membahas terkait suku, bangsa, bahasa tadi. Yang ditulis kapital hanya namanya saja. Bahasa Indonesia yang ditulis kapital hanya I. Bangsa Indonesia yang ditulis kapital hanya I. Begitu pula pada poin 10 ini. Nama hari, misalnya hari Selasa. Hari ini adalah hari Selasa. Misalnya contoh kalimatnya, simpelnya begitu ya. Dan kebetulan ternyata hari ini juga hari Selasa. Oke. Jadi untuk menuliskan hari Selasa yang ditulis kapital hanya huruf S dari Selasa. Kemudian misalnya April, huruf A dari bulan April, dan seterusnya. Nah, yang 11, bentuk ulang dari nama lembaga, karena nama lembaga itu ditulis dengan huruf awalnya adalah huruf kapital, maka ketika menuliskan bentuk ulang, maka mengikuti harus ditulis dengan huruf kapital. Jadi misalnya kita mau menuliskan yayasan ilmu-ilmu sosial, maka di situ ada kata ulang ilmu-ilmu. Dan I pada kata pertama dan I pada kata kedua di dalam kata ulang tersebut, dua-duanya harus ditulis kapital. Yang ke-12 untuk menulis sapaan. Kita bisa membedakan sebuah kata, misalnya Bapak. Kita bisa membedakan apakah Bapak yang ada di dalam teks tersebut merupakan bagian dari kata sapaan atau bukan. Menurut saya, dengan mudah kita bisa membedakannya dengan memperhatikan di dalam teks tersebut, apakah Bapak yang kita tulis itu seseorang yang kita ajak berbicara atau menjadi seorang pembaca langsung atau bukan. Nah, jika memang Bapak yang ada di dalam teks itu seseorang yang kita ajak berkomunikasi, kita ajak berinteraksi atau kita ajak berbicara, atau menjadi pembaca dari teks kita secara langsung, maka Bapak di dalam teks tersebut merupakan bentuk dari sapaan. Kita menyapa si Bapak secara langsung. Jadi tolong bedakan karena kata Bapak juga bisa digunakan untuk sapaan dan bisa bukan. Nah, ketika menjadi bagian dari sapaan, maka harus dituliskan dengan huruf awal kapital. Contohnya, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih, ini tujuannya langsung, sasarannya sudah jelas. Si Bapak atau si Ibu yang membaca teks yang kita tulis, yang ingin kita ucapkan terima kasih kepadanya gitu ya. Sehingga kemudian Bapak huruf B-nya kapital dan huruf I pada kata Ibu juga harus kapital. Contoh yang kedua. Kita menanyakan secara langsung. Di situ ada tandanya. Coba perhatikan ada tanda petik yang mengapit. Itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat langsung. Nah, di situ berupa pertanyaan. Apakah Bapak bersedia hadir? Nah, karena kita menanyakan langsung di dalam kutipan tersebut,
maka B pada kata Bapak itu harus ditulis kapital. Dan seterusnya. Contoh lain misalnya sebuah kalimat biasa gitu ya di dalam teks narasi misalnya. Saya bertemu dengan seorang bapak. Tentu di situ bapak B-nya kecil karena tidak merujuk pada seseorang yang kita ajak berinteraksi secara langsung. Jadi berbeda ya. Dari pemaknaannya saja, segi pemaknaannya sudah berbeda di dalam teks narasi yang tadi saya contohkan itu. Kita masuk ke poin yang kedua, selain terdapat kaidah yang mengatur penulisan huruf kapital, di dalam EBI juga menyempurnakan penggunaan huruf miring di dalam penulisan bahasa Indonesia. Huruf miring ini pada umumnya digunakan untuk menuliskan nama atau judul buku, surat kabar, majalah, jurnal yang dikutip di dalam tulisan. Ingat poin pentingnya di situ yang dikutip. Sehingga kemudian ketika kita menemukan judul buku, surat kabar, majalah, jurnal yang tidak kita kutip, maka dia tetap ditulis tegak seperti pada umumnya. Nah, akan tetapi kalau kita kutip, kita masukkan ke dalam teks kita masukkan ke dalam kalimat kita, maka kita harus menuliskannya dengan huruf miring atau kalau di Word mungkin italik gitu ya. Contohnya di situ ada sebuah kalimat. Kalimat tersebut mengutip nama Kompas. Berita tersebut muncul di koran Kompas. Kompas dikutip namanya, dimasukkan ke dalam kalimat tersebut, maka kemudian kompasnya harus dimiringkan, harus menggunakan huruf miring. Ini kalau berada di dalam konteks ketik ya. Kalau di dalam tulis tangan kita bisa menggantikan huruf miring ini dengan garis bawah biasanya. Kalau untuk tulis tangan. Kemudian contoh yang kedua ini berupa daftar pustaka. Karena kita mengutip judul dari sebuah buku, judulnya adalah Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya, maka judul buku tersebut harus kita tulis menggunakan huruf miring, dan seterusnya. Nah, yang kedua, huruf miring juga kita gunakan untuk menuliskan nama ilmiah atau bahasa asing atau bahasa daerah. Di dalam contoh kalimat tersebut, physical distancing merupakan bahasa asing ya, dari bahasa Inggris. Sehingga kemudian penulisan physical distancing harus dicetak miring atau harus menggunakan huruf miring. Ini yang ketiga, untuk menegaskan atau mengkhususkan. Mengkhususkan bisa diperlakukan untuk huruf, bisa untuk kata, atau bisa untuk kelompok kata. Misalnya di contoh yang pertama, dia tidak menipu tetapi ditipu. Yang dicetak miring, di situ ada imbuhan me dan imbuhan di. Sehingga kemudian kita paham bahwa yang ingin ditegaskan di dalam kalimat tersebut adalah imbuhan me yang mempunyai makna aktif dan di yang mempunyai makna pasif. Secara makna atau secara semantik kita bisa memahami bahwa di dalam kalimat tersebut dengan menggunakan huruf miring pada imbuhan me dan imbuhan di, secara tidak langsung teks menunjukkan kepada kita bahwa si dia ini tidak menjadi seorang subjek yang menjadi pelaku, tetapi dia justru menjadi korban. Itu secara sederhana kita bisa memaknainya seperti itu. Kemudian kita masuk ke singkatan. Ini saya skip ya. Nanti secara lebih dalam, secara lebih rinci teman-teman bisa membaca sendiri, memperhatikan sendiri, menyimak sendiri di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Saya pikir di situ sudah sangat lengkap dan teman-teman insya Allah bisa dengan mudah memahami isi dari PUEBI itu. Kita masuk ke penulisan singkatan. Ada singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau jabatan. Nah, ini ditulis seperti yang ada di dalam contoh, kemudian nama lembaga,
diambil huruf awalnya saja, ini tidak disertai dengan tanda titik. Kemudian singkatan yang sudah lazim, sudah sering digunakan, dan lambang kimia, satuan ukuran atau takaran, misalnya Fe, kemudian A, kemudian Kg. Nah, ini bisa diperhatikan lebih dalam lagi di UEBI. Kemudian selain singkatan juga ada akronim. Yang terpenting di sini, coba teman-teman bedakan antara cara menuliskan akronim yang berasal dari nama lembaga atau bukan nama lembaga. Karena itu berpengaruh pada cara penulisan, apakah akronim tersebut ditulis dengan huruf kapital atau tidak. Nah, kemudian kita masuk ke angka dan lambang bilangan. Ada angka Arab, ada angka Romawi. Nah, kemudian kita akan mengenal apa yang disebut dengan lambang bilangan. Lambang bilangan ini yang sering kita temukan di dalam penulisan untuk menuliskan sesuatu yang bertingkat misalnya. Ini sering kita lupakan bahwa ternyata untuk menuliskan lambang bilangan bertingkat ini membutuhkan satu perlakuan khusus. Ketika menggunakan angka Arab seperti apa, ketika menggunakan Romawi seperti apa, itu berbeda peraturannya. Coba teman-teman perhatikan di dalam slide. Lambang bilangan tingkat, misalnya di situ ada contoh bab ke-10. Ketika menggunakan Romawi, maka cukup langsung dihadirkan Romawi di situ, tanpa ada imbuhan apapun, tanpa ada tambahan apapun. Bab X, ya, X kapital di situ bisa kita baca ke-10 untuk menunjukkan lambang bilangan tingkat. Berbeda kemudian ketika kita menggunakan angka Arab. Ya, ketika kita menggunakan angka Arab di situ kita harus menambahkan ke dan tanda hubung. Kenapa ada tanda hubung di sini? Karena ke ini adalah huruf dan 10 merupakan angka. Huruf dan angka dua komponen yang berbeda, tidak bisa serta-merta bergabung gitu saja, tapi harus dikaitkan oleh sesuatu, yang mana sesuatu ini adalah tanda hubung. Misalnya ini juga terjadi untuk menuliskan imbuhan dengan singkatan yang ditulis kapital, misalnya ber-KTP, ber-kecil, KTP kapital. KTP semuanya kapital ya, KTP-nya. Otomatis ber yang tulisannya kecil dan KTP yang tulisannya kapital itu tidak bisa digabungkan langsung menjadi satu, karena dia terdiri dari dua komponen penulisan yang berbeda. Maka kemudian caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menambahkan tanda hubung. Jadi ber-strip KTP. Nah, ini juga berlaku untuk menuliskan unsur dari bahasa Indonesia yang digabungkan dengan unsur asing atau unsur daerah. Contohnya misalnya mendownload, ini bolak-balik ya, contoh ini keluar. Mendownload, meimbuhan bahasa Indonesia. Download bahasa Inggris. Maka ketika kita gabungkan secara langsung itu akan menjadi janggal, menjadi aneh karena dia terdiri dari dua komponen yang berbeda, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Maka dengan cara menambahkan tanda strip itu menjadi boleh karena dia sudah bisa menghubungkan dua komponen yang berbeda. Atau kalau kita mau menggunakan versi yang ada di KBBI atau versi yang Indonesianya, maka kita harus mengubah seperti yang saya jelaskan di minggu lalu, mengubah kata download dengan kata dasar unduh, sehingga kemudian berubah menjadi mengunduh, gitu ya. Itu terkait dengan dua komponen yang berbeda yang harus dihubungkan dengan tanda hubung atau tanda strip. Nah, kita kembali ke lambang bilangan bertingkat tadi. Selain menggunakan Romawi, angka Arab, bisa juga ditulis dengan huruf. Misalnya di contoh yang ketiga itu, bab ke-10. Tetap harus ada ke di situ.
untuk menyatakan tingkat. Jadi yang tidak membutuhkan tambahan ke hanya yang menggunakan angka Romawi. Tuh, tolong diingat-ingat. Kemudian kita mulai masuk ke tanda baca. Ada banyak tanda baca yang harus kita perhatikan, fungsi, kegunaan, dan cara penggunaannya. Yang pertama tentu tanda titik. Teman-teman tentu sudah memahami kalau untuk menuliskan kalimat berita atau kalimat informasi atau kalimat pernyataan, di bagian akhir kalimat tentu ada tanda titik. Tapi selain itu tanda titik juga digunakan untuk di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalnya kalau nanti kita berbicara mengenai karya ilmiah, kita akan menemukan subbab latar belakang. Biasanya 1.1 latar belakang, ya. Nah, 1.1, setelah itu sudah tidak titik. Titiknya hanya setelah satu yang pertama, ya, seperti ada di contoh tersebut. Kemudian yang kedua, tanda koma. Tanda koma ini dipakai sebelum konjungsi sedangkan, melainkan, tetapi. Ini biasa kita temukan di dalam kalimat majemuk setara. Nah, di situ ada contoh, angka kesembuhan pasien meningkat, sedangkan angka kematian menurun. Kita menemukan konjungsi sedangkan, ya, di situ. Ini adalah kalimat majemuk setara, kita menemukan konjungsi sedangkan, sehingga kemudian sebelum konjungsi sedangkan di situ harus ada tanda koma. Yang kedua, tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Jadi misalnya anak kalimatnya ternyata ada di akhir, ada setelah induk, maka kemudian tanda komanya tidak diberlakukan lagi. Tapi ketika anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya, maka membutuhkan tanda koma untuk memisahkan fungsi anak kalimat dan induk kalimat tersebut. Contohnya bisa diperhatikan di dalam layar. Kapan kita bisa menentukan apakah itu anak kalimat, apakah itu induk kalimat? Nah, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut di pertemuan mengenai kalimat, ya. Insya Allah minggu depan. Sekilas di sini kita bisa menentukan mana anak kalimat dan induk kalimat. Di dalam contoh tersebut kita bisa menemukan keberadaan konjungsi. Di situ ada konjungsi karena jumlah kasus positif menurun. Nah, itu kan anak kalimat. Di situ ada konjungsinya. Kemudian kita harus memberikan tanda koma untuk memisahkan anak tersebut dari si ibu. Nah, Provinsi Jatim dinyatakan sebagai zona kuning, ini adalah induk kalimatnya. Sehingga kemudian kalau kita balik, Provinsi Jatim dinyatakan sebagai zona kuning karena jumlah kasus positif menurun. Maka di situ tidak lagi membutuhkan tanda koma. Yang berapa tadi? 3. Yang ketiga, tanda koma juga dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau apositif atau keterangan aposisi. Misalnya di dalam contoh, di situ ada keterangan tambahan atau keterangan aposisi yang menjelaskan siapa itu Insinyur Soekarno. Jadi diberikan keterangan tambahan bahwa Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, merupakan seorang pendiri gerakan non-blok. Presiden pertama RI ini diapit, diawali dan diakhiri dengan tanda koma. Itu menjadi penjelasan dari keterangan tambahan. Kemudian selanjutnya, tanda koma juga dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Nah, ini biasanya difungsikan supaya kita tidak salah membacanya, tidak salah menginterpretasikannya. Karena terutama di dalam untuk mengidentifikasi mana subjek di dalam kalimat tersebut,
maka dengan keberadaan tanda koma ini sangat membantu. Misalnya di dalam contoh pertama di situ, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Sekilas, di situ sudah sangat jelas, karena keberadaan kata dalam di awal kalimat, kalau kita sadari, dengan keberadaan kata dalam di awal kalimat tersebut, maka sudah pasti otomatis pengembangan bahasa ini bukan subjek. Sesuatu yang diawali dengan kata tugas di awal kalimat, maka dia gugur, dia tidak bisa menjadi subjek. Nah, fungsinya di situ tanda koma adalah supaya memisahkan keterangan tambahan tersebut di awal kalimat tersebut dari kalimat intinya. Ya, begitu pula pada contoh kedua. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Di situ kita bisa mengidentifikasi bahwa subjeknya adalah kami, bukan perhatian saudara. Ya. Jadi keberadaan dalam, keberadaan atas, dan kata tugas lainnya, itu secara tidak langsung menggugurkan kata yang mengikutinya sebagai subjek. Ini baik di dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, misalnya ketika mengerjakan TOEFL, ini menjadi satu hal yang penting yang harus kita ingat. Ketika ada kata tugas di awal kalimat, maka dia menggugurkan kata yang mengikutinya sebagai subjek. Sehingga kemudian kita harus mencari subjeknya di bagian lain. Nah, kalau dengan adanya tanda koma ini, maka kita dengan mudah mengidentifikasi dan kita tidak salah baca. Selanjutnya adalah titik 2. Titik 2 ini secara umum dipakai pada kalimat lengkap yang diikuti kata atau frasa. Ya, contohnya ada di situ. Jadi ini diikuti oleh frasa, sastra Indonesia, sastra Inggris, ilmu sejarah, dan sastra Jepang. Titik 2-nya ada di sebelumnya ya. Biasanya kalau sudah ada kata yaitu atau yakni, maka jarang dibutuhkan lagi titik 2, karena bisa langsung kalimatnya. Kemudian titik 2 menjadi titik 1 apabila kalimat lengkap diikuti rincian berupa kalimat pula. Jadi karena semestinya di sini adalah titik 2, tapi kemudian yang mengikutinya atau rinciannya adalah berupa kalimat lengkap, dia tidak pernah masuk kantor, dia meninggalkan tugas, dan lain-lain, itu sudah berupa kalimat, maka titik 2-nya bertransformasi atau berubah menjadi tanda titik. Selanjutnya titik 2 juga dipakai di antara beberapa hal berikut. Yang pertama adalah jilid atau nomor dan halaman, surat dan ayat, judul dan anak judul, dan nama kota dan penerbit di dalam daftar pustaka. Contohnya bisa diperhatikan sendiri. Nah, setelah titik 2 kita beralih ke titik koma. Titik koma ini dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya di situ ada kalimat, malam makin larut, makalah belum selesai. Nah, itu juga bisa dipisahkan dengan titik koma, karena menjadi bagian dari kalimat sejenis atau kalimat setara. Dan di situ tidak ada konjungsi. Jadi bisa menunjukkan kesetaraan itu melalui titik koma. Kemudian selanjutnya dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Jadi tolong teman-teman bisa membedakan ya antara kata, frasa, dan klausa. Itu 3 hal yang berbeda. Kata berarti terdiri dari 1 kata, frasa berarti dia boleh 2 kata atau lebih yang tidak merujuk pada fungsi subjek plus predikat. Tapi mungkin hanya mewakili subjek, mungkin hanya mewakili predikat, tapi tidak menghadirkan subjek dan predikat secara bersamaan. Nah, kalau klausa, dia 2 kata atau lebih, yang mana sudah menunjukkan fungsi subjek dan predikat di dalam
pernyataan tersebut. Akan tetapi tidak menghadirkan tanda baca. Sehingga kemudian meskipun punya subjek, meskipun punya predikat, tapi dia tidak disebut sebagai kalimat karena tidak mempunyai satu komponen yang lengkap untuk bisa dikatakan sebagai sebuah kalimat. Contohnya bisa diperhatikan sendiri bagaimana penggunaan tanda titik koma pada akhir perincian tersebut. Misalnya di akhir dari poin 1, akhir poin 2, dan kemudian di poin ketiga. Nah, titik koma juga dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian di dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Jadi supaya tidak menimbulkan kebingungan, maka yang sudah menggunakan tanda koma, bagian-bagian perinciannya digunakan dengan menggunakan titik koma. Contohnya di situ. Di contoh pertama, agenda rapat ini meliputi, di situ ada sesuatu yang ingin dirincikan dari contoh tersebut. Ada rinciannya, ada poin A, B, dan C, yang mana di dalam poin A ini sudah ada rincian dengan tanda koma. Sehingga kemudian untuk merincikan antara poin A dan B, poin atas dengan bawahnya itu dipisahkan dengan titik koma. Begitu pula dengan di contoh yang kedua. Coba teman-teman perhatikan di situ ada beberapa hal yang ingin dirincikan. Kalau tadi berbentuk poin A, B, C gini tidak bingung ya. Tapi kalau dibentuk secara langsung gini cenderung menjebak biasanya. Nah, di contoh tersebut kita bisa perhatikan ada uraian buku, pensil, dan tinta sebagai uraian yang pertama, rincian yang pertama. Kemudian baju, celana, dan kaos. Dan kemudian yang selanjutnya adalah pisang, apel, dan jeruk. Di situ sudah digunakan tanda koma, kemudian di rincian yang kedua juga sudah digunakan koma, begitu pula yang ketiga. Nah, kenapa mesti dipisahkan dengan titik koma, Bu? Gitu. Padahal itu kan bisa tanda koma semuanya, mulai dari buku sampai dengan jeruk itu dipisahkan tanda koma semuanya. Tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. Karena di dalam perincian kalimat ini sebenarnya ada 3 hal yang berbeda yang ingin dia rincikan. Yang pertama adalah mengenai alat tulis. Alat tulis itu terdiri dari buku, pensil, dan tinta. Kemudian yang kedua adalah mengenai pakaian. Ada baju, celana, dan kaos. Dan yang selanjutnya adalah mengenai buah-buahan. Sehingga kemudian antara alat tulis, pakaian, dan buah-buahan tersebut harus dipisahkan lagi. Masing-masing dipisahkan dengan titik koma itu tadi. Nah, itu salah satu fungsinya titik koma. Nah, ini tanda hubung yang tadi sudah sempat kita singgung. Jadi untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing, itu tentu kita harus menambahkan kehadiran tanda hubung sebagai sesuatu yang merekatkan, sesuatu yang mengikat atau mengkaitkan dua unsur yang berbeda. Nah, itu tadi yang ber-KTP yang tadi saya contohkan, karena ada rangkaian yang berbeda, dua unsur penulisan yang berbeda, jadi harus dikaitkan dengan tanda hubung. Misalnya di poin A, di situ ada contoh se-Indonesia. Karena Indonesia ini harus ditulis kapital, maka dia harus diberikan tanda hubung setelah se. Se, kemudian strip, kemudian Indonesia dengan I-nya kapital. Yang kedua adalah untuk menunjukkan tingkat, seperti yang tadi di contoh bilangan bertingkat. Kedua juga digunakan untuk menulis, tanda hubung juga digunakan untuk menuliskan tingkatan yang menggunakan dua unsur penulisan yang berbeda. Huruf dan angka, ini kan berbeda.
Jadi harus digabungkan dengan tanda hubung. Begitu pula dengan contoh yang di poin C, tahun 1950-an, angka dengan huruf harus dihubungkan dengan tanda hubung ini, kemudian berKTP, Sinar X, di SK-kan, itu yang seperti tadi saya jelaskan. Kemudian kata dengan kata ganti Tuhannya. Kalau kita menuliskan sesuatu yang merujuk pada Tuhan, tentu kita kan harus menuliskannya dengan huruf kapital. Nah, karena di sini nya sebagai kata ganti yang merujuk pada kata ganti Tuhan, harus ditulis kapital untuk huruf N-nya, maka ketika menuliskan ciptaannya kita harus memberikan tanda hubung di situ untuk menghubungkan ciptaan dengan kata gantinya. Dan juga di poin F, D3, S1, S2, dan seterusnya ini karena terdiri dari unsur penulisan yang berbeda, yaitu huruf dan angka, seperti pada contoh sebelumnya. Nah, ini tanda baca yang salah dengan tanda baca yang benar, kehadiran titik, titik 2, garis miring. Teman-teman bisa perhatikan, yang benar adalah untuk menyingkat rupiah itu tidak perlu menggunakan titik, dan seterusnya bisa diperhatikan sendiri. Nah, ini pembentukan kata. Silakan diperhatikan sendiri. Nah, ini juga penting nih, penting untuk saya ingatkan kembali, meskipun berkali-kali saya sudah berpesan pada teman-teman ketika menghadapi sebuah kata di dalam penulisan, kita harus bisa membedakan apakah itu di termasuk sebagai awalan atau imbuhan, atau di tersebut termasuk sebagai kata depan. Nah, ketika di menjadi awalan atau imbuhan, bentuk pasif dari imbuhan me, penulisannya itu harus dirangkai, digabung. Ya, contohnya bisa diperhatikan di dalam layar. Kemudian yang kedua, ketika di tersebut berfungsi sebagai kata depan ini bisa menunjukkan keterangan tempat, atau posisi, atau arah, maka penulisannya harus dipisah. Misalnya di situ contohnya adalah di bawah meja, di antara, dan seterusnya. Itu harus dipisah. Jadi kelihatan ya bedanya ya. Yang atas tadi menunjukkan kata kerja, yang bawah menunjukkan sebuah lokasi atau sebuah tempat atau arah. Nah, itu penulisannya berbeda. Nah, ini sudah menjadi ungkapan tetap yang akan terasa janggal jika dengannya dihapuskan atau dihilangkan. Ada beberapa konjungsi atau kata hubung yang sudah berpasangan, yang mana ini tidak boleh ditukar-tukar, pasangannya sudah ditetapkan. Baik pasangannya dengan maupun, bukan berpasangan dengan melainkan, tidak berpasangan dengan tetapi, entah berpasangan dengan atau. Itu sudah menjadi rumus yang harus diingat, tidak boleh ditukar-tukar. Nah, kemudian ini ada beberapa kesalahan penulisan yang bisa kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin kita sering menemukannya. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi yang ada di dalam PUEBI. Selebihnya teman-teman bisa membaca sendiri, menyimak sendiri. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke saya. Baik, terima kasih.